Warren Buffett berhasil menerima Presidential of Freedom, yaitu penghargaan tertinggi bagi warga Amerika Serikat yang disematkan langsung oleh Presiden Barack Obama. Penghargaan tersebut ia terima atas aksi filantropinya sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih Sobat Vidivisi? Kembali lagi bersama aku Alfia Sevira dalam acara Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Kali ini aku akan membahas mengenai sedekah dan kisah keajaiban sedekah yang pernah dialami seorang top dunia dalam Forbes nih Sobat Vidivisi, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett ini merupakan seorang pengusaha Amerika Serikat yang diakui sebagai investor tersukses di dunia. Kalian juga harus tahu nih, ternyata Warren Buffett ini memiliki kekayaan yang melimpah dari kepandaiannya dalam berinvestasi nih Sobat Vidivisi. Warren Buffett berinvestasi melalui perusahaan holding company yang bernama Berkshire Hathaway. Nah, Sobat Vidivisi, berkat kepandaian dan keahliannya, ia mendapatkan beberapa julukan seperti Wizard of Omaha, Oracle of Omaha, dan Sage of Omaha. Nah, sekarang Warren Buffett menduduki jabatan sebagai ketua dan CEO Berkshire Hathaway Omaha dari tahun 1970 sampai sekarang loh Sobat Vidivisi. Warren Buffett berhasil menerima Presidential of Freedom, yaitu penghargaan tertinggi bagi warga Amerika Serikat yang disematkan langsung oleh Presiden Barack Obama. Penghargaan tersebut ia terima atas aksi filantropinya sepanjang tahun. Ada lagi nih yang lebih mencengangkan Sobat Vidivisi. Ternyata baru-baru ini Warren Buffett pernah bersedekah sebesar 2,9 miliar US dollar atau 42 triliun rupiah saham kelas B di Berkshire Hathaway untuk amal sosial. Hal ini Sobat Vidivisi menyebabkan peringkat kekayaannya turun ke posisi 8. Tahu nggak nih manfaat sedekah yang terjadi pada Warren Buffett? Bukan menjadi penyebab kekayaannya turun, melainkan ia mendapatkan buah kenikmatan dari sebuah loh Sobat Vidivisi, di mana peningkatan pendapatan Berkshire Hathaway pada tahun 2020 mengalami peningkatan 87% dibanding tahun lalu. Total kekayaan Buffett meningkat 5,8 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan 84,7 triliun rupiah. Hal ini membuat Buffett menjadi urutan 6 orang terkaya di dunia. Masya Allah, emang dahsyat banget ya kekuatan bersedekah. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, salah satu sahabat Nabi Utsman bin Affan, sosok sahabat Nabi yang sangat terkenal atas kedermawanannya dan kaya ini, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang untuk umat Islam pada saat perang Tabuk. Dan dalam buku Utsman bin Affan yang ditulis oleh Husain Haikal ini, ketika itu di Madinah hanya terdapat satu sumur saja yang bisa mengeluarkan air. Namun ternyata sumur tersebut hanya dimiliki oleh seorang Yahudi loh Sobat Vidivisi. Orang Yahudi itu juga ternyata menjual airnya kepada umat Islam dengan menaruh harga yang tinggi nih Sobat Vidivisi. Dengan begitu umat Islam ini menjadi resah dengan permasalahan itu. Ternyata Rasulullah mengetahui berita mengenai permasalahan air sumur itu untuk diselesaikan. Rasulullah SAW juga menjanjikan siapa saja yang membeli dan mewakafkan sumur tersebut kepada umat muslim, maka dia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air di dalam sumur tersebut loh Sobat Vidivisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Utsman bin Affan bergegas menemui Yahudi tersebut untuk membelinya. Berkat kepandaian bernegosiasinya, ia mendapatkan sumur tersebut seharga 12.000 dirham.
Namun ya, Sobat Vidivisi, sumur seharga 12.000 dirham itu belum sepenuhnya milik Utsman bin Affan. Jadi kesepakatannya, sehari sumur itu milik Utsman bin Affan, sehari lagi milik orang Yahudi. Karena sumur tersebut harus bergantian, maka Utsman bin Affan menyarankan agar umat muslim mengambil air sebanyak-banyaknya pada saat sumur tersebut menjadi miliknya. Namun kondisi tersebut hanya bertahan beberapa waktu saja. Sampai akhirnya orang Yahudi tersebutlah yang menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk memiliki sumur tersebut sepenuhnya dengan membayar sisanya, yaitu 8.000 dirham. Dengan begitu, sumur tersebut pun sudah sepenuhnya milik Utsman bin Affan. Dan umat muslim pun dengan bebas mengambil air di sumur tersebut. Sampai akhirnya sumur tersebut pun diberi nama Sumur Raumah. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 juga ada firman Allah yang berisi, "Jika kamu menempatkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ada juga ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak." Jadi nih ya Sobat Vidivisi, kalau bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Justru dengan bersedekah itu akan menambah amalan kita di akhirat loh. Jadi tidak harus menunggu kita kaya dulu nih Sobat Vidivisi baru bersedekah, melainkan bersedekah dulu baru kaya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, cukup sekian ya kisah Islami kita kali ini. Sampai bertemu di episode Muslimpedia berikutnya. Mohon maaf ya Sobat Religi apabila ada salah kata dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersedekah ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, pasti udah pada tahu kan kalau kita ini lagi bekerja sama kitabisa.com di 30 hari membuka pintu surga. Buat kamu yang belum ikutan, langsung ikutan sedekah ya. Linknya ada di deskripsi.